Alkisah, pada waktu dunia masih berumur 4 abad, terdapat kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Luhu Sungai Mahakam. Kudungga, raja pertama dari kerajaan Kuta yang pada saat itu baru saja masuk agama Hindu, telah tengah melakukan ritual kelahiran anaknya dengan para Brahmana. Kudungga berkata, "Sebentar lagi aku memiliki seorang penerus tahta kerajaan ini. Segera siapkan upacara kelahiran anakku." Brahmana berkata, "Siap, Paduka Raja." Setelah kelahiran putra mahkota, Brahmana berkata, "Puja Dewa Siwa, anak Anda akan menjadi penerus tahta kerajaan yang gagah dan berani seperti Dewa Matahari, Paduka." "Baiklah, aku akan berikan nama yang mencerminkan nama Dewa Matahari." "Bagaimana kalau namanya Aswawarman yang mulia?" "Baiklah, aku akan berikan nama yang mencerminkan nama Dewa Matahari." "Bagaimana kalau namanya Aswawarman yang mulia?" "Nama yang bagus, Pendeta Brahmana." "Baiklah, pengawal, segera sebarkan berita baik ini ke seluruh penghuni istana." "Baik, Yang Mulia Raja." Waktu terus berlalu. Aswawarman pun tumbuh menjadi laki-laki yang pantas untuk melanjutkan tahta Raja Kudungga. Hingga akhirnya Raja Kudungga wafat dan Aswawarman pun dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Kutai. Aswawarman. "Hai para rakyatku, sebelumnya ayahku Raja Kudungga telah memerintah kerajaan ini dengan sangat baik, adil dan bijaksana. Maka aku, Aswawarman, akan meneruskan kejayaan kerajaan ini." "Hidup Raja Aswawarman! Hidup Raja Aswawarman!" Aswawarman pun memimpin kerajaan Kutai dengan sangat adil hingga Aswawarman mendapat julukan sebagai raja yang sangat mulia di dalam istana kerajaan. Tabib berkata, "Yang Mulia Raja, hamba ingin melapor." Aswawarman berkata, "Ada apa, Tabib?" "Hamba ingin melaporkan kabar gembira pada Yang Mulia Raja, bahwa Permasyuri sedang mengandung anak Paduka Raja yang ketiga." Brahmana berkata, "Puja Dewa Siwa, sungguh beruntung Paduka yang mulia. Hamba rasa anak Paduka ini akan menjadi raja yang dapat membawa kejayaan bagi kerajaan ini." Aswawarman berkata, "Sungguh Dewa berbaik hati kepadaku. Pengawal, segera adakan upacara untuk menyambut kelahiran anak." Pengawal berkata, "Baik, Yang Mulia." Beberapa bulan kemudian, pengawal berkata, "Yang Mulia, tabib istana menyuruh hamba untuk melaporkan bahwa anak Paduka Raja telah lahir." Aswawarman berkata, "Brahmana, siapkan upacara pemberian nama anakku." "Baik, Baginda."
Nama apa yang akan Baginda berikan? Mulawarman. Aku berharap dengan nama Mulawarman ini akan menjadi kerajaan Kutai yang lebih besar dan dapat memakmurkan rakyat Kutai. Nama yang indah paduka raja. Baiklah, hamba mohon undur diri untuk mempersiapkan upacara pemberian nama. Setelah kelahiran anaknya, Raja Aswawarman sedangkan berpikir seberapa besar batas wilayah kerajaan Kutai yang dia pimpin. Aswawarman berkata, Brahmana, bagaimana raja-raja di India menentukan kekuasaannya di wilayahnya? Brahmana berkata, di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta, ketika ingin memperluas wilayahnya, dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan, atau ditentukan dengan tepat kaki kuda yang nampak pada tanah hingga tapak yang terakhir nampak, disitulah batas kekuasaan kerajaan. Lalu pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh prajurit yang mulia. Baiklah, segera laksanakan upacara tersebut dan akan kunamai upacara tersebut dengan nama Aswamedha. Pengawal dan Brahmana berkata, kami siap melaksanakannya paduka. Hari demi hari, tahta kerajaan pun berganti dengan meninggalnya Raja Aswawarman. Tahta pun diserahkan pada Mulawarman. Mulawarman tumbuh menjadi raja yang besar serta dermawan bagi kerajaan Kutai. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera. Di bawah pemerintahnya, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Dan sebagai bentuk kebesaran Raja Mulawarman, nama Mulawarman dicatat dalam yupa karena kedermawannya menyedahkan 20 ekor sapi pada kaum Brahmana. Namun kejayaan Mulawarman tak pernah bisa diulangi para penggantinya. Kerajaan Kutai terus berganti tahta dari Marawijaya Warman, Gajayana Warman, Tunggal Warman, Jayanaga Warman, Nala Singa Warman, Nala Parana Tungga, Gadingga Warman Dewa, Indra Warman Dewa, Sanga Warman Dewa, Chandra Warman, Serang Langka Dewa, Guna Parana Dewa, Wijaya Warman, Srigaji Dewa, Mulia Putra, Nala Padita, Indra Paruta Dewa sampai pada Dharma Setia. Raja demi raja telah silih berganti memimpin kerajaan Kutai. Masalah demi masalah telah dilalui, namun tak ada yang abadi di dalam dunia ini. Hingga akhirnya kerajaan Kutai runtuh saat Raja Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Aji Pangeran Anu Panji mendapat. Kerajaan Kutai selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.